Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi sama aku Bidan Merina. Di video kali ini aku mau sharing sama Mama tentang cara pijat punggung atau pijat oksitoksin untuk memperlancar dan memperbanyak ASI. Pokoknya kalau abis pijat ini tuh dijamin ASI Mama tuh bakal luber, lancar, deres, dan bakal LDR terus. Pijat ini tuh terbukti selama aku menyusui anak pertama dan anak kedua. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak Mama buat like, komen, dan subscribe YouTube channel aku supaya aku makin semangat buat video seputar info kesehatan ibu dan anak. Adakah Mama di sini yang lagi menyusui terus tiba-tiba ASINya seret? Kira-kira kenapa ya? Nah, penyebab ASI seret ini sebenarnya banyak ya Mama. Yang pertama bisa karena Mama lagi stres, banyak pikiran. Yang kedua bisa karena hormon. Jadi ketika Mama haid biasanya produksi ASI bakal turun secara mendadak karena pengaruh hormon. Tapi itu wajar. Nanti setelah Mama beres haid biasanya produksi ASI bakal balik lagi. Atau yang ketiga bisa karena asupan makanan Mama kurang dan minumnya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi produksi ASI. Atau yang terakhir bisa juga si bayinya lagi males nyusu. Akhirnya payudara Mama kan jarang dikenyot bayi tuh. Kalau Mama pumping juga jarang dipumping. Nah, itu bisa menurunkan produksi ASI juga. Dari sekian banyak penyebab ASI seret, tahu nggak Mama? Kalau yang paling berpengaruh sama produksi ASI itu adalah manajemen stres. Jadi ketika kita stres, panik, banyak pikiran, otomatis produksi ASI itu akan tiba-tiba menurun. Ketika Mama lagi stres, mau Mama makan dan minum sebanyak apapun, mau minum vitamin penambah pelancar ASI sebanyak apapun dan sebagus apapun, itu nggak akan ngaruh apa-apa. ASI Mama bakal tetap seret. Jadi ketika kita menyusui, kuncinya adalah ada di manajemen stres kita. Ketika kita rileks, nggak panik, nggak banyak pikiran, maka ASI kita bakal lancar. Sepengalaman aku nih ya, kalau misalnya ASI lagi kelihatan mulai seret, terus aku minta beliin barang aja atau minta check outin barang di Shopee sama suami, itu tiba-tiba tuh ASI tuh langsung luber, langsung LDR terus. Bercanda Bu Bidan? Enggak, itu tuh memang kejadian beneran. Jadi emang sengefek itu stres sama ASI kita, pikiran tenang sama ASI kita itu sengefek itu. Atau kalau misalnya ASI lagi seret, sering juga aku minta tolong suami buat pijetin di daerah punggung. Nah, biasanya langsung deh ASINya luber, LDR, terus berkali-kali dalam setiap menyusui. Kok bisa? Karena di punggung ini ada titik-titik yang bisa menstimulasi naiknya hormon oksitoksin dan hormon prolaktin dalam tubuh Mama. Jadi produksi ASINya bakal langsung naik. Pijat oksitoksin ini efektifnya sebenarnya dilakukannya sama suami, bukan sama bidan. Walaupun kebanyakan di lapangan, akhirnya rata-rata ibu-ibu minta tolong bidan untuk pijat oksitoksin ini. Padahal sebenarnya kenyataannya pijat oksitoksin ini bakal sangat ngefek kalau dilakukannya rutin sama suami. Kenapa? Karena ketika suami pijat punggung istri, itu istri bakal ada perasaan disupport, disayangi, disemangati, dicintai, yang akhirnya si hormon oksitoksin dan hormon prolaktinnya itu bakal makin naik, yang akhirnya si pijat di punggung ini akan benar-benar efektif. Gimana? Udah penasaran belum? Gimana sih cara pijatnya dan di mana aja titik-titiknya? Yuk kita mulai pijatnya. Nah, ini dia modelnya suami saya sendiri. Kenapa sama suami saya? Karena di rumah nggak ada perempuan lagi. Terus kan kalau misalnya lagi pandemi gini juga takut ya kalau misalnya manggil orang dari luar. Jadi ya udah kita pakai model yang ada aja atau bentuknya sama kecuali payudaranya aja yang nggak membesar. Nah, jadi pasiennya itu nanti duduk di kursi yang ada sandaran seperti ini. Ayo Pak, silakan duduk Pak. Diganjel pakai bantal supaya lebih nyaman. Nah, untuk pijat punggung ini enaknya memang Mama posisinya sambil duduk, sambil memeluk bantal seperti ini, lalu kepalanya dimiringkan supaya lebih rileks. Jadi badannya sambil memeluk bantal dan kepalanya nyender
ke bantal. Sebenarnya posisinya bisa kayak gini, bisa juga posisi sambil berbaring atau miring kiri atau miring kanan. Itu sih posisi senyaman mungkin. Cuman kalau posisi duduk ini lebih disarankan karena untuk si pemijatnya itu bakal lebih bertekanan daripada posisi tidur. Nah, setelah pasiennya dengan posisi rileks, kita siapkan minyak untuk pijatnya. Kalau aku sendiri pijatnya suka pakai minyak grapeseed oil, tapi mama boleh pakai minyak apapun yang ada di rumah, misalnya VCO atau minyak zaitun atau minyak goreng juga sebenarnya nggak masalah, asal yang baru, ataupun baby oil juga boleh. Pokoknya yang licin-licin untuk pijat itu apapun boleh selama kulit mama itu nggak alergi atau nggak sensitif sama minyaknya. Nah, setelah siap minyak dan posisi ibunya, nah sekarang kita mulai pijatnya. Pijatnya ini dimulai dari bagian leher. Nah, di leher ini kan ada garis tulang belakang sampai bawah. Kita pijat di sisi kanan kirinya, bukan di tulang belakangnya tapi di sisi kanan kirinya dengan pijatan tekan putar sebanyak 5 kali, dilanjut dengan usapan dari atas ke bawah. Tekan putar, tekan putar, tekan putar, tekan putar sebanyak 5 kali, lalu usap dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Setelah pijatan di bagian leher, terus kita pijat di bagian bahu. Di bagian bahu ini sama, tekan putar sebanyak 5 kali, lalu usap. Tekan putar, tekan putar, tekan putar, tekan putar, usap. Boleh dilakukan satu-satu atau langsung secara bersamaan. Setelah leher dan bahu, kita lanjut ke bagian tulang belikat. Nah, tulang belikat itu di sini ya, ada ngebentuk. Nah, kita pijat bukan di tulang belikatnya, tapi di sisi tulang belikatnya. Jadi di yang bagian empuknya ya, bukan di tulangnya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, lalu usap. 3, 4, 5. Nah, gerakan ini boleh langsung dilakukan bersamaan kanan dan kiri seperti ini, atau dilakukan satu persatu seperti tadi. Sekarang kita pijat di bagian tulang belakang, tapi kita bukan pijat di tulang belakangnya, kita pijat di sisi kanan dan kirinya. Gerakannya seperti ini, sama, tekan putar, tekan putar, tekan putar, tekan putar, tekan putar, sampai ke bawah supaya rileks. Setelah itu kita usap dari atas ke bawah. Kita mulai lagi dari bawah ke atas. Tekan putar, tekan putar, tekan putar seperti tadi. Lalu kita usap lagi, usapnya tetap dari atas ke bawah. Nah, gerakan selanjutnya ini bertujuan untuk membuat punggung istrinya ini lebih rileks ya Pak. Jadi kita mulai usapannya ini sebanyak mungkin. Dengan tangan seperti ini, tangan seperti mengumpul atau menampung. Terus kita usap dari area bahu ke bawah. Usap. Nah, gerakan ini tidak terpatok berapa kali, boleh sebanyak mungkin sampai istrinya rileks atau istrinya ketiduran juga boleh. Nah, setelah gerakan mengusap tadi, gerakan selanjutnya untuk membuat punggung istri rileks ini ada namanya gerakan love. Yang pertama, tangan bapaknya dikepal seperti ini. Terus kita buat tekanan membentuk love.
seperti ini. Nah, gerakan ini juga boleh beberapa kali sampai istri Bapak rileks. Setelah itu kita usap. Nah, itu tadi beberapa gerakan pijat punggung untuk memperlancar produksi ASI. Bisa dilakukan sama suami di rumah, sesering mungkin, bisa dilakuin kapan aja. Pokoknya ini efektif banget untuk memperbanyak ASI mama, bisa bikin ASI mama bener-bener luber-luber lancar terus. Nah, makasih ya buat mama yang udah nonton videoku, dan jangan lupa ajak suaminya buat ikut nonton videoku juga supaya makin ngerti cara pijatnya. Makasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.